Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'du. Para salikin, sahabat saya, para jamaah, teman-teman saya rahimakumullah, mari kita bersyukur atas semua rahmat dan maunahnya yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah semua yang saya hormati, setelah kita bicara bahwa salah satu kriteria seseorang beribadah khususnya mahdhah itu ada dzauq. Ada rasa, ada istighraq, ada perasaan yang tenggelam dalam zikirnya, dalam sholatnya dan sebagainya. Maka selanjutnya kita bicara tentang jawaban dari Imam Ghazali yang ke-13. Apa yang beliau sampaikan? Ayyuhal walad, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain, amin ya rabbal alamin. Imam Ghazali mengatakan ayyuhal walad qad wajaba 'alas saliki arba'atu umurin. Al-amrul awal i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atin, wa tsani taubatan tasuhun la yarji'u badaha ila zallatin, wa tsalithu istiridha al-khusumi hatta la yabqa li ahadin alaika haq, war rabi tahsilu ilmi syari'ati qadra ma tu'addi bihi awamirillahi ta'ala. Para sahabat semua dan sahabat ibu, teman-teman saya dan juga termasuk diri saya, qad wajaba, dan telah diwajibkan kepada siapa? Tentu adalah alas salik, kepada orang yang sudah menentukan hidupnya salik, suluk ya, salik orangnya, suluk itu proses ya menuju Allah, itu diwajibkan. Daripada prinsipnya orang itu nggak cukup di awal saja. Kalau rumah itu ya pasti ada rumah bagian dalam, bukan rumah bagian luarnya saja, apalagi halaman. Orang tasawuf mengatakan orang yang hanya syariat itu hanya di halaman, tidak masuk rumah ya. Tidak apalagi masuk ruang khusus ya. Itu belum tentu ya. Karena itu qad wajaba 'alas salik ya, kepada seseorang itu diwajibkan untuk salik, orang yang berjalan menuju Allah. Apalagi ya kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Allah belum tahu, tidak memberi tahu si A umurnya sekian, si B sekian, itu nggak ada yang tahu dan tidak akan diberitahu. Nah, karena tidak tahu, maka dengan demikian kalau orang mau menuju Allah salik, ada 4 arba'ati umurin, ada 4 syarat, ada 4 cara,
ada 4 prerequisite, ya, ada sesuatu yang harus dipersiapkan. Mahwa, apa itu? Al-awwal i'tiqadun sahihun. Jadi harus membenarkan i'tiqadnya. Harus membenarkan, artinya membenarkan itu yang dulu merasa kurang pas, ya. I'tiqadnya itu harus digeser, harus disempurnakan. I'tiqad sahih yang benar. Pengertian i'tiqadun sahihun itu di dalam aspek keakidahan itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang yang bisa rata-rata menjadi wali, menjadi aulia, menjadi ulama khos, itu rata-rata dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jarang sekali kalau kita lihat di dalam perspektif lintasan sejarah, orang Mu'tazilah, orang-orang Jabariyah, Qadariyah, apalagi Wahabiyah dan sebagainya itu bisa melahirkan seseorang itu menjadi min aulia, dari aulia. Seorang yang salik itu adalah orang yang menghantarkan dirinya dan bisa pada satu tingkat aulia itu. Jadi aulianya Allah. Nah, syarat pertama itu adalah i'tiqadun sahih. I'tiqadnya itu harus sahih, harus benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena inilah yakunu fihi bid'ah. Orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semuanya dari aspek akidahnya, syariatnya, ubudiyahnya, tasawufnya itu semua mengikuti Rasulullah. Termasuk thariqah yang ada itu tidak ada satupun yang tidak bersumber dari Rasulullah. Tidak ada satupun yang tidak dari wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Tidak semua, tidak ada satupun yang tidak itu dari Allah. Jadi dengan demikian wajib 'ala salik itu adalah memperbaiki i'tiqadnya. Jadi kalau i'tiqadnya masih terkontaminasi dengan Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah atau macam-macam yang Rasulullah mengatakan 72 cabang dari i'tiqad itu, ya, dan satu di antara yang paling selamat yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, maka sulit seseorang itu bisa salak suluk ilallah. Karena apa? I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Jadi yang disebut dengan orang Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa yang hari ini bersamaku, yaitu bersama Rasulullah, wa ashabi, dan para sahabat saya. Dan orang aulia, orang thariqah, orang yang suluk kepada Allah, orang yang memilih jalan menuju Allah, itu semuanya Ahlus Sunnah Jamaah. Nah, karena itu yang pertama ini menjadi pelajaran buat kita. Mari kita memperbaiki i'tiqad sahihun wa huwa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi apa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya NU? Enggak. Yang lain juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau orang Nahdlatul Ulama, NU pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya NU lebih eksplisit karena itu disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Biasanya seperti itu. Yang kedua, sahabat sekalian, para jamaah yang saya cintai, yang saya hormati, wasani taubatun nasuhun la yarji'u ba'daha illa zallatin. Yang kedua adalah melakukan taubatan nasuha. Karena itu mengapa orang suluk di hari pertama diminta untuk mandi tengah malam taubatan nasuha. Kemudian ditidurkan ala jenazah
yang sebetulnya esensinya adalah kita mematikan nafsu-nafsu kita dan kita mempersiapkan diri menuju Allah. Dan setiap malam orang suluk itu selalu melakukan sholat taubatan nasuha, karena sehari-hari siapa tahu dan pasti ada apa kekurangan-kekurangan kita, kesalahan kita itu adalah muncul. Di satu sisi, di sisi yang lain kita juga belum tahu amal ibadah yang baik kita itu apakah diterima oleh Allah atau tidak. Nah, karena itu hobinya orang suluk itu, kebiasaannya orang suluk itu selalu istighfar dan sholat taubat setiap malam. Nah, karena dia sudah menetapkan dirinya itu jalan menuju Allah. Dah, jalan saya menuju Allah sekarang. Karena itu sedikit mungkin moga-moga ya Allah jangan ada dosa yang mengendap di dalam diri kita. Begitu ada sedikit noda dosa langsung dicuci melalui istighfar dan sholat. Layar ji'u, kalau orang itu sudah taubat, layar ji'u, tidak akan kembali kepada kesalahan yang sama. Ba'daha ila zalatin, kemudian agar kita itu sesudahnya tidak mengulang lagi ila zalatin, kepada sebuah kesalahan yang sama. Ini penting ya Bapak Ibu sekalian, gimana kita itu mau mi'raj as-sholatu mi'rajul mukminin itu kalau kita itu masih kotor. Gimana kita sholat akan lebih khudu istiqomah, tumakninah kalau hati kita itu masih kotor. Rasul sendiri sebelum melakukan proses Isra Mi'raj pun dilakukan operasi batiniah, harus dibersihkan sampai Sidratul Muntaha dengan beberapa ketemu beberapa Rasul diberi amanah jimatnya, yaitu sholat 5 waktu itu. Oke. Jadi dengan demikian kita tidak boleh dan kita berjanji setelah taubat tidak mengulangi kesalahan-kesalahan, apalagi dosa-dosa yang besar itu. Watsalits, dan yang ketiga istirdaul khusumi hatta la yabqa li ahadin alaika haqqun. Yang ketiga adalah istirdaul khusum, jadi memohon ridho dari orang yang kita itu bersengketa. Kita itu mendolimi seseorang, kita itu menyakiti orang lain, kita itu secara sengaja atau tidak sengaja bertengkar dengan orang lain sehingga orang lain itu merasa sakit hati atau kecewa dengan kita. Jadi seseorang yang suluk ilallah, orang yang menuju Allah, itu syaratnya harus terbebas. Yang pertama itikadnya baik. Ini berarti dalam arti based on, basis fundamental normnya itu. Dan yang kedua kita tidak punya dosa, artinya taubat, berarti kita abdal hablum minallah. Dan yang ketiga itu adalah tidak dosa dari kesalahan sesama manusia. Caranya apa? Hatta layab qoli ahadin alaika hak, hingga tidak ada lagi seorang pun yang memiliki hak pada dirimu. Apa? Orang yang menfitnah itu berarti seseorang itu punya hak atas kita. Orang yang menghibah, seorang yang dihibah itu mempunyai hak atas diri kita. Sehingga mengapa banyak orang di yaumil akhir nanti dikatakan amalnya zon dan hidupnya defisit, apes, rugi, karena amalnya itu hijrah, ya, dari orang yang dirinya kepada orang yang disakiti.
Karena itu betapa beratnya hidup ini sekarang, menghindar dari ghibah, menghindar dari menyakiti orang lain, menghindar dari ananiah. Ya. Ananiah itu berandai-andai dan bisa menyakiti orang juga. Dan juga bisa jadi secara sengaja, secara politik membunuh karakter seseorang dalam hal akibat dari sebuah persaingan. Berat. Hidup di alam modern itu berat. Padahal orang yang suluk ilallah, orang yang berjalan kepada Allah, itu syaratnya adalah istirdha. Jadi memohon ridho kepada seseorang yang kita sakiti. Berat. Mengapa para wali, para aulia itu seringkali tidak terlalu banyak berhubungan dengan manusia dan asik dengan Allah? Karena dia sudah memilih bahwa hidup itu kalau hanya urusan dunia ya sudah akan melahirkan dari fitnah satu ke fitnah yang lain. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau bicara kezaliman seseorang kepada orang lain, bentuknya itu ada 3. Jadi kezaliman atau zaliman nafsiyah. Zalim secara individu, bukan individu ya. Nafsiyah itu badaniyah, nafsiyah. Ya, apa itu? Ya, misalkan mencelakai seseorang, pernah memukul seseorang, pernah gelut ya bahasa Jawanya ya, kena gelut, bertengkar seseorang, dan seseorang itu sampai saat tertentu tidak ridho, maka seseorang yang memukul tadi itu bisa jadi amalnya itu bisa bergeser karena seseorang itu tidak ridho. Nah, zalim nafsiyah seperti ini caranya, ini harus tamkinun nafsi. Seseorang itu harus menyerahkan diri. Ingat Rasulullah ketika beliau membuka punggungnya, minta seseorang untuk mencambukkan di dalam punggungnya. Itu bagian dari kisos, bagian dari cara untuk meridhokan atas seseorang karena kesalahan kita itu dengan cara itu, tamkinun nafsi. Bapak Ibu, saya pernah mencubit kamu sampai merah, sampai kuning, sampai hitam. Coba sekarang kamu cubit saya. Kira-kira ada nggak ya orang yang berani seperti itu? Bapak, dulu kamu memukul kepala saya. Nah, kemudian saya ganti memukul. Oh, tambah dipukul. Padahal yang dimarahi itu pimpinannya tambah marah, tambah sombong. Yang terjadi sekarang itu ya. Kecuali yang dicubit, yang mencubit dan mencubit itu kekasihnya, itu biasanya gitu. Cubit lagi dong, nah, kira-kira kan gitu. Semakin dicubit hitam semakin seneng, itu kalau kekasih itu. Itu bagian dari mahabbah. Ya. Nah, tamkinun nafsi seperti itu. Tamkinun nafsi itu adalah seseorang kalau dia salah dicubit, minta dicubit, dipukul, menyerahkan diri untuk dipukul. Ya, itu namanya dibalas secara setimpal. Nah, yang kedua, zalim dalam arti irdhiyah. Kezaliman membunuh karakter seseorang, membunuh dalam arti image seseorang, dijatuhkan. Ini biasanya dihibah, difitnah, dan lain sebagainya. 3 cara untuk agar kita itu hilang dari irdhiyah, dari menfitnah, ghibah. Nah, kalau ghibahnya itu sampai kepada seseorang, maka seseorang itu harus minta maaf. Pak, Ibu, saya pernah menghibah Ibu seperti ini, tolong saya dimaafkan. Oke. Tapi kalau ghibahnya itu menceritakan seseorang sendiri, ya, artinya sendirian, artinya satu orang, itu loh, mengapa punya seperti itu, mengapa orang kok hebat,
jangan-jangan ini. Nah, kemudian dia sadar, maka seseorang itu harus mengatakan, saudaraku, kemarin saya membicarakan orang itu seperti padahal itu tidak, maaf ya saya cabut, istighfar. Nah, itu cukup. Nah, kalau ghibah, fitnah, karakter assassination itu tidak sampai ke telinga seseorang, ya, padahal itu sudah lama, maka istighfar. Oke, ya para salikin. Nah, berat. Yang keempat, yang ketiga itu dolim dalam arti maliyah, hartanya kita ambil. Harta orang itu kita ambil, harta orang itu kita, maaf kasar, kita garam lah ya, kita korupsi lah bahasa lainnya. Ini bahaya loh, seorang pemimpin yang korupsi hak orang lain, ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena apa? Disitulah dia akan, uangnya dari mana, kedudukan itu engkau dapat dari mana, menfitnahkah, menginjak temankah, nyikut temenkah. Nah, diri ini di sini kalau maliyah prinsipnya harus dikembalikan. Mengambil barang harus dikembalikan sesuai Nah, kalau orang sudah meninggal, ahli warisnya dia berhak. Oh, Bapak Ibu sekalian, dulu uangnya Bapak saya ambil, maaf, sekarang uangnya sekian, 1 miliar, saya serahkan pada ahli waris. Ahli warisnya senang ya, pada abahnya, keluarganya sudah meninggal, tahu-tahu dapat uang warisan yang tidak disangka 1 miliar karena uang bapaknya diambil. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, ada nggak ya orang seperti ini ya, membersihkan jiwanya dengan cara tidak berani untuk mengatakan saya salah? Beratnya jarang. Sekarang itu mengatakan, ya saya salah Bapak, ya salah Bu, teman saya salah, karena itu saya kembalikan uang itu. Jarang. Nah, kalau semua tadi nafsiyah, irdiyah, maliyah, semuanya yang kita sakit itu sudah meninggal, maka caranya adalah kita berdoa, ya Allah, moga-moga saya dipertemukan nanti dengan orang yang saya sakitin itu di yaumil akhir, dipertemukan, dan saya akan minta maaf, dan disitulah akan diridhoi. Nah, yang kedua caranya, karena kita sudah banyak mengambil haknya seseorang itu, maka beramallah, bersedekahlah, diperuntukkan untuk orang itu. Ini cara menebusnya seperti itu. Nah, dan yang didoakan, ya Allah, orang yang saya sakiti itu nanti akan kita mohon ya Allah saya dimaafkan, dan orang itu dimaafkan kesalahannya. Itu 1 orang. Kalau dia wakil rakyat gimana? Kalau dia jadi menteri gimana? Kalau dia jadi guru gimana? Kalau jadi presiden gimana? Padahal bisa jadi orang disenangkan juga banyak, tapi yang disakiti juga banyak. Oke, jadi betapa beratnya, dan ini cara menuju Allah. Para salikin, yang keempat, tahsilul ilmu syari'ati qadra ma tu'addi bihi amamirillahi ta'ala. Yang keempat, mempelajari ilmu syariatnya itu harus tuntas. Syarat sah, wajib, sunnah dalam sebuah ibadah itu apa. Jadi itu yang saya katakan, i'tiqadnya bagus, ini payung fondasinya. Yang terakhir itu syariatnya, itu yang menjadi sokok gurunya. Tapi semua yang ada, baik tadi disebut dengan mahdhah, artinya hablum minallahnya itu bagus, dan yang kedua hablum minannasnya itu bersih. Baru seseorang itu adalah orang yang mempersiapkan diri itu menuju Allah. Artinya orang itu suluk, dan biasanya tata laku aulia itu seperti itu. Saya lanjutkan, tsumma minal ulumil ukhra ma takunu bihin najah. Hukiya an-Nasabli rahimahullah khatama arba'at ustadzin wa qala faraqta arba'ata afi hadithin thumma ikhtaratu minha hadithan wahidan wa amiltu bihi wa khalyatu ma siwahu.
Kemudian kalau sudah 4 hal tadi kita lakukan, maka dengan demikian kita itu harus mempunyai pegangan hidup. Pegangan hidup itu diibaratkan tentang ilmu-ilmu yang bisa menyelamatkan dengannya. Kalau orang di hidup dunia ya punya ilmu untuk mencari rezeki, tidak bisa mengandalkan hanya pada Jabariyah atau Qadariyah, nggak bisa. Harus ahli sunnah, yaitu memadukan antara ikhtiar dengan tawakal, antara ikhtiar dengan nasib. Ya, nasib saya seperti ini, saya sudah ditentukan. Indah. Jadi harus ada ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Seperti yang diceritakan Shibli tadi, Imam Ash-Shibli rahimahullah, dia itu telah berguru pada 400 orang dan mempelajari dari 4.000 hadis, ya. Dan saya pun artinya mengamalkan hadis tersebut dan saya melepaskan diri dengan sesuatu keadaan. Ilmu banyak, tapi apa yang menjadi pegangan kita? Di dalam sebuah cerita itu, kemudian Imam Shibli mengatakan li anni ta'amaltuhu fawajjada khalasi wa nadati fihi wa kana ilmul awwalin wa akhirin kulluhu mundarijan fihi faktafaitu bihi. Maka dengan demikian dari seluruh yang awal yang akhir hadis-hadis tadi, kemudian dia akan mengambil satu hadis saja yang cukup buat saya. Hadisnya banyak, ilmunya banyak, hafalan Qur'annya luar biasa, hadisnya luar biasa, tetapi dia untuk menyelamatkan dirinya itu, dia mengambil satu saja yang bisa menyelamatkan dirinya. Apa yang diambil oleh Imam Shibli di dalam menyelamatkan diri? Dari sekian ribu diambil satu saja yang menjadi pegangan. Apa itu? Wadzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ba'di ashabi. Kemudian Imam Shibli mengambil satu hadis saja, yaitu pernah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah Rasulullah bersabda li ba'di ashabi kepada sebagian sahabatnya. Apa yang bisa menyelamatkan Imam Shibli? Ya, insya Allah juga menyelamatkan kita, dan ini menjadi pegangan hidup kita. Apa? I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha. I'mal, berbuatlah lidunyaka untuk duniamu, ya, biqadri maqamika fiha, dengan seukuran posisimu di dunia. Ya kalau orang presiden ya cukup, yang gajinya sekian itu wajar. Kalau menteri sekian wajar, anggota DPR sekian wajar, rakyat biasa sekian wajar, pengusaha sekian wajar, kalau kaya raya wajar. Neng ini orang Jawa ya, neng, tetapi neng sugih itu digawa mati enggak? Jabatan itu kok dipertahankan sedemikian rupa terus menjabat, itu memang disyaratkan bahwa nanti kalau mati harus dalam posisi menjabat. Ngono kok? Enggak. Karena itu disebutkan biqadri maqamika, dengan sekedarnya makommu itu apa. Makomnya dunia itu ya ibadah, bukan numpuk bondo, bukan mencari harta sedemikian rupa. Wong itu kamu tinggal kok. Kamu meninggalkan atau kamu ditinggalkan, itu urusan dunia. Karena itu disebut biqadri maqamika, sak dermoae. Sugih ya dibagi, kurang golek. Allah ngasih lebih alhamdulillah, kurang alhamdulillah. Gitu hidup itu. Loh ini kok temennya mau maju nggak boleh, temennya mau ingin naik pangkat nggak boleh, yang naik pangkat harus saya saja. Itu berarti dia mengingkari dari qodratillah, qodrat Allah. Manusia itu secukupnya saja hidup di dunia. Oke. Wa tani wa mali akhiratika biqadri biqaika fiha. Dan berbuatlah untuk akhiratmu biqadri biqaika fiha, dengan seukuran keabadian di sana. Nah, baru ini
Kalau akhirat golek sakake-akeh lho iku bekal menanti seumur-umurmu, seakan-akan seabad-abad. Kamu itu kita ini di dunia golek era karu-karuan, akhiratnya sekedarnya. Padahal wa'mal ya kata biqadri baqo ikafiha, karena kita itu akan bakok di sana. Sing bakok disiapkan ala kadarnya, sing manzilah yang hanya sekedar ampir yang dicari dunianya. Ya, ini hadis itu luar biasa ini. Mari kita harus pegang ini. Yang ketiga, wa malillahi biqadri hajatika ilaih, dan berbuatlah untuk Allah dengan keukuran kebutuhan dirimu kepadanya. Memangnya kamu itu hidup bisa sendiri? Memangnya kita itu hidup bisa mencukupi diri sendiri? Selamanya kita itu membutuhkan rahmat Allah. Selamanya kita itu membutuhkan ma'unah Allah. Ya karena itu dekatkan diri pada Allah. Sholat malam kita belum tentu. Doa sekedarnya, ya. Apalagi puasa belum tentu. Sholat lari-lari. Lu ngono itu loh, njaluke sugih terus. Gitu itu loh, mintanya hebat terus. Wah nggak pernah deket dengan Allah, gimana kabelnya akan nyambung? Nah, kira-kira gitu loh. Bahasa sanepo kasarnya seperti itu ya. Dan yang ketiga keempat wa malinari biqadri sabrika alaiha, dan yang keempat adalah beramalah linnari untuk nerakamu biqadri sabrika alaiha, dengan daya ukuranmu untuk menghadapinya. Memangnya kuat? Satu titik api neraka itu menghancurkan kita. Lah karena sudah nggak kuat ya ojo kulaan dosa. Jangan kulaan maksiat, jangan kulaan kesalahan. Nah, para ibu sekalian, ini bisa dipegang ya. Kita 4 prinsip hidup ini mari kita pegang ya. Bismillah ya. Ya, dunia sekedarnya. Ya, kita persiapkan sekuat tenaga akhirat kita terus bermunajat, bermahabbah kepada Allah selama-lamanya. Dan kita yang keempat, menghindari sedikit pun sebaiknya kita itu jangan ada kesalahan, karena kesalahan itu bisa menghantarkan kepada neraka, dan siapapun juga nggak akan mampu hidup di neraka. Demikian, terima kasih ngaji kita pada sesi pertama ini. Semoga Allah memberkahi, meridhoi, memberikan maunah, pertolongan kita, wa futuhul qalbi, dan membukakan pintu hati kita untuk terus mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaikum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.